Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reki Arsandi dengan NIM 336200126. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang elektrokimia. Dimulai dari definisi elektrokimia. Elektrokimia adalah proses transfer muatan. Transfer muatan ini dapat dilakukan melalui logam dan melalui cairan murni atau larutan yang mengandung elektrolit. Elektrokimia juga didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari perpindahan elektron yang terjadi pada sebuah media pengantar listrik atau elektroda. Selanjutnya, sel elektrokimia. Sel elektrokimia adalah suatu alat yang mampu menghasilkan energi listrik dari reaksi kimia atau menggunakan energi listrik untuk menjalankan reaksi kimia. Sel elektrokimia yang menghasilkan arus listrik disebut sel volta atau sel galvani, dan sel yang menghasilkan reaksi kimia melalui elektrolisis disebut sel elektrolisis. Selanjutnya ada komponen sel elektrokimia. Sel elektrokimia terdiri dari dua elektroda dan larutan atau leburan elektrolit sebagai penghantar elektron. Elektroda dibedakan menjadi dua, yaitu anoda dan katoda. 1. Katoda. Katoda adalah elektroda tempat berlangsungnya reaksi reduksi. Yang kedua, anoda. Anoda adalah elektroda tempat berlangsungnya reaksi oksidasi. Sel elektrolisis. Sel elektrolisis adalah sel elektrokimia di mana energi listrik digunakan untuk menjalankan reaksi redoks tidak spontan. Prinsip kerja sel elektrolisis adalah menghubungkan kutub negatif dari sumber arus searah ke katode dan kutub positif ke anoda, sehingga terjadi overpotensial yang menyebabkan reaksi reduksi dan oksidasi tidak spontan dapat berlangsung. Selanjutnya ada pengaplikasian dari sel elektrolisis. Yang pertama, sel elektrolitik dapat menghasilkan natrium, klorin, hidrogen, dan oksigen. Yang kedua, sel elektrolisis dapat digunakan sebagai metode untuk memperoleh logam golongan 1A, logam 2A kecuali barium, dan aluminium. Yang ketiga, sel elektrolisis dapat digunakan sebagai metode penyembuhan logam perak dari larutan perak nitrat. Selanjutnya, hukum Faraday. Pada tahun 1832 sampai 1833, studi elektrolisis Michael Faraday menghasilkan kesimpulan, yaitu jumlah zat yang mengalami oksidasi atau reduksi di setiap elektroda selama elektrolisis berbanding lurus dengan jumlah listrik yang melewati sel. Satu elektrik disebut dengan Faraday. 1 ampere arus sama dengan 1 coulomb per detik. 1 Faraday sama dengan 96.485 coulomb muatan. Atau dapat dituliskan seperti bentuk di bawah ini, yaitu 1 ampere sama dengan 1 coulomb per second atau 1A sama dengan 1 coulomb per second. Selanjutnya 1 Faraday sama dengan 6,022 kali 10 pangkat 23 E pangkat min sama dengan 96.485 coulomb. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal dari hukum Faraday. Soalnya adalah berapa gram magnesium diperoleh jika ke dalam sel elektrolisis yang berisi lelehan magnesium klorida dan elektroda grafit dialirkan arus 10 ampere selama 386 detik. Yang pertama, kita tulis dulu diketahuinya. Ada I-nya atau arusnya yaitu 10 ampere, lalu ada T atau waktu sama dengan 386 detik, dan AR dari Mg sama dengan 24. Lalu yang ditanya adalah gram dari magnesium atau W. Rumus yang digunakan adalah W elektro dikali kuat arus dikali waktu dibagi 96.500. Ini bisa didapatkan dengan rumus AR dibagi N. Lalu kita tuliskan reaksinya, yaitu MgCl2 menjadi Mg ion 2 plus dan 2Cl ion min. Lalu ion Mg2 plusnya terjadi reduksi, maka menjadi Mg2 plus ditambah 2E sama dengan Mg, menjadi Mg. Maka N-nya sama dengan 2. Lalu rumusnya menjadi W sama dengan AR dikali kuat arus dikali waktu dibagi jumlah elektronnya dikali
96.500. Lalu kita masukkan angka-angkanya sesuai yang diketahui tadi, maka didapatkan hasil gram dari magnesium adalah 0,48 gram. Selanjutnya sel volta atau galvani. Sel volta merupakan kebalikan dari sel elektrolisis yang akan mengubah energi listrik menjadi energi kimia. Sel volta adalah sel yang menghasilkan energi listrik karena adanya redoks spontan. Dengan kata lain, sel volta akan mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Potensi listrik yang dihasilkan sel volta dapat ditentukan dengan alat yang diberi nama voltmeter atau potensiometer. Selanjutnya penulisan notasi sel. Penulisan notasi sel volta mengikuti konvensi umum sebagai berikut. Yang pertama, kompartemen anoda atau setengah sel oksidasi ditulis pada bagian kiri. Yang ini adalah anodanya. Selanjutnya, kompartemen katoda atau setengah sel reduksi ditulis pada bagian kanan. Yang CU ini adalah bagian katodanya. Tanda dua garis vertikal yang ini melambangkan jembatan garam yang memisahkan kedua setengah sel. Selanjutnya, tanda satu garis vertikal yang ada di sini melambangkan batas fase antara komponen-komponen dengan fase berbeda. Selanjutnya ada tanda koma digunakan untuk memisahkan komponen-komponen dalam fase yang sama. Lalu yang terakhir, jika diperlukan, konsentrasi dari komponen-komponen terlarut ditulis dalam tanda kurung. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.